Udah tancap. Hai Season Bro, kembali lagi bersama kita berdua. Masih kita bersama kita berdua, jangan bosen. Iya, masih bersama kita berdua. The Sister gitu ya. Enggak, lebih berpisah tentunya Season Bro. Tadi kalau di video sebelumnya kita sudah membahas banyak tentang pertensian tentunya Kak Uti, dan kita menyambungkan video selanjutnya ini tentang haters. Nah, pernah gak sih Kak Uti itu namanya berantem sama MC? Pasti ada press lah, bener nggak? Sama hater di Instagram, komennya mungkin negatif atau gimana, atau ditanggepin atau enggak sih? Kalau menurut Kak Uti itu gimana? Dan kasih solusinya ya untuk hal itu. Enggak cuma sama MC KPP. Oh, berarti Sama klien itu pernah. sama organizer pernah, sama musik Pernah juga semuanya. tapi kalau dekorasi nggak mungkin kan? Pernah. Berarti banyak ya. Kecuali kalau dekornya ngeburukin kita ya. Nah, itu soal mungkin netizen atau pernah ngalamin hal itu, gimana sih Kak? Atasinya? Kalau haters berarti ada lah kayaknya, pasti ada gitu. Apalagi even kita kayak ketemu orangnya kayak fan aja, gitu ya sama, tapi kan kita nggak tahu di dalamnya kayak apa gitu ya. Cuman pasti ada. Nah, caranya itu nih Kak, kayak kita memang tetap aja positive thinking. Dia mau ngefitnah kita kayak gimana, atau mungkin dia mau kasih bos-bosnya nggak benar tentang kita seperti apa, itu nggak masalah sih. Jadi kalau kita tetap on rule, tetap baik sama orang, terus kerjaan juga kerjaan yang memang tanpa menyikut sana sini gitu ya. Aku pernah rasain sih. Kalau itu kita jawab sendiri kok, jadi kayak biarkan harus itu biarin aja itu. Tapi kalau soal punya case atau pernah berantem sama MC, ya pasti pernah. Terutama kalau tiba-tiba udah confirm terus job kita disikat. Kayak Kayaknya di belakang rasanya biasa berdarah. kalau kayak ditikung Kak. itu sedih sih. Cuman kadang-kadang kita gini ya, misalkan se-effort apapun kayak temen kita kayak mau nikung kita atau mau merebut job kita, tapi kalau misalnya kayak klien udah tahu kualitas kita, ya nggak perlu khawatir Kak. Ya bakal lari lah kayaknya. Betul gitu. Satu dua tidak terpengaruh, tapi setelah itu kalau kita memperlihatkan gitu ya kayak semangat kita, profesionalisme kita, pasti klien bakal bisa menilai kita sendiri kok gitu. Jadi biarkan saja. Jadi dibiarin aja. Betul. Ya. Jadi untuk Season Bro yang mau jadi MC di sana, kalau ada mungkin crush sama MC sana yang lain atau di sini komen di sana, ya biarin aja berjalannya waktu, siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kalau kamu ingin pansos, Ada pansos di Semarang loh. kalau ingin pansos, kamu bikin drama, bertengkar sama MC lain. Ini serius? Biar hits itu, biar naik. Itu wajar Kak, pansos itu wajar kayak supaya kayak gitu tuh namanya kayak naik. Cuman ya pansosnya jangan yang terlalu ya frontal banget gitu. Itu ada sih, kayak settingan tuh ada. Udah cuma artis Kak, kita lokal artis Semarang juga ada setting juga. Kalau saya kerja jadi make up, nggak pernah sih ada. Maksudnya settingan kayak gitu. Ya. Kalau nyiapin foundation sama Itu kadang perlu sih Kak, jadi tapi harus positif ya. Kayak misalkan kayak settingnya nih, kayak harusnya lo kayak gini cuma 1 minggu doang, tapi di status lo atau di story lo ini mesti tiap hari di posting gitu ya. ini kayak pansos juga yang wow ini mesti tiap hari kan, jadi bakal jadi omongan orang Kak. Ini gila banget misalkan, atau kalau enggak kayak gini pagi yang di Jakarta, Tiba-tiba siang di Surabaya, malam di Singapura gitu. Itu kayak halu deh. Itu bisa kan, bisa jadiin orang jadi wow gitu. Itu bisa di setting sebenarnya, tapi jadi saran kami ya, maksudnya kalau kita kerja bersih insya Allah semuanya berkah gitu aja sih. Tapi kalau pernah berantem sama customer atau yang ngejob
Pernah banget. Pernah banget. Itu beberapa seri atau itu misinya tuh di mananya kan namanya kau di job sama yang punya acara, kok sampai bisa berani? Bener nggak? Biasanya lebih kayak ke stage manager sih Kak, kayak stage manager sebuah korporasi atau sebuah event itu kan mereka ada kayak semacam IC ya, person in charge yang memang bertanggung jawab kepada MC atau dibilang LO-nya kita gitu. Oh berarti crash-nya tuh di saat di acara ya? Iya, biasanya gitu. Kadang-kadang kayak misalkan bosnya ngomong ini tapi disampaikannya ke kita beda gitu kan. Kita udah terlanjur ngomong gini, update ternyata salah gitu. Kan kita sebel kan ya, kan yang nyuruh lo kenapa kita yang bisa. Kadang-kadang gitu tuh sering banget kan ada miskomunikasi itu tuh sering banget. Makanya kenapa kayak ada technical meeting, ada briefing sebelum acara, terus kayak memang LO-nya itu sebagai konsentrasi itu wajib banget di sebuah acara apapun, mau wedding, mau gathering, mau social event yang lainnya, mau birthday itu LO itu wajib, apalagi memang acara yang skala besar kayak itu wajib. Yang melibatkan banyak orang. Yes. Terus yang lainnya juga kadang-kadang itu adalah ketika kita udah ngerjain kewajiban kita, hak kita baru dikasih 2 bulan. Pernah nggak sih? Pernah nggak dibayar? Pernah. Bahkan pernah nggak dibayar juga karena gara-gara mungkin kayak semacam nggak mau cari gitu atau dibayar? malas Kak. Pernah kayak ada event organizer terutama IO sih, tapi kalau kayak klien ke klien atau ke Semoga IO yang bilang sana didengarkan. jadi kalian para IO yang pernah membayar saya Bayar. Gimana? berbunga. Jadi kayak gitu Kak, biasanya lebih ke kayak event organizer ya, atau mungkin third party atau pihak ketiga biasanya. Tapi kalau kayak misalnya klien kalau langsung datang aku, atau mungkin kayak calon pengantin, kita mau wedding ya, kalau calon pengantin langsung datang ke aku, biasanya aku mintanya lunas sebelum acara. Tapi kalau IO, WO kan itu juga nggak enak juga, karena kalau WO cuma tips ini buat teman-teman MC, kalau kalian tidak mau terjadi case seperti ini, pertama harus bikin agreement DP 50% sebelum acara. Udah habis dong. Nggak apa-apa, karena mandi. Oke. Yang kedua, sebelum acara jangan mau naik panggung sebelum dilunasi. Gitu Kak. Kalau sama IO atau WO yang belum dikenal ya, itu kayak cuma sekali 2 kali kerja bareng. Tapi kalau buat kayak WO yang sudah sering ngejob kita, ya kita fine-fine aja sih mau dibayar kapan. Gitu. Seru ya? Seru. Jadi MC. Oke. Nah, soal tadi kan sama customer, sama IO, sama MC. Pernah nggak sih sebuah event nggak sengaja di cancel gitu? Sering banget Kak, sering banget. Gimana? Rasanya tuh gila, apalagi kalau kita udah Dicurahkan dong sama si Andrew yang ada di sana. apalagi kalau kita sudah nyiapin outfit. Misalkan temanya Ki, kan kalau aku pribadi Kak, aku nggak mungkin pakai baju yang sama di event dengan jarak-jarak yang dekat-dekat. Atau misalkan kalau yang mungkin event yang tematik, itu nggak mungkin kayak misalkan pakainya polkadot gitu kan. Kan kita harus memang create Kak, harus memang beli gitu loh, dan nggak mungkin pakai lagi kecuali ada event-event yang sama gitu loh. Dan itu juga nggak mungkin kayak kita event yang berdekatan terus pakai baju yang sama, nggak mungkin. Nah, kadang sebelum di situ Kak, kita udah prepare dengan outfit, dengan dress code, dengan kita udah nolak cancel job lain gitu ya. Tiba-tiba itu di cancel itu sebelnya minta ampun. Tapi ya kayak kita balik lagi, kalau kita kayak cuman stuck atau berhenti di situ dengan penyesalan, ya kita nggak bakalan kayak tenang gitu. Jadi kayak kita ambil positifnya bahwa itu ya udahlah, itu memang sudah ini, siapa tahu kalau pas kita ngambil itu malah terjadi sesuatu sama kita gitu. Jadi positifnya aja sih. Jadi positifnya. Tapi sebel kadang-kadang. Ya sebel ada, tapi ya ikhlasin aja lah. Ikhlasin aja sih. Yakin ikhlas. Gitu. Pernah nggak sih ini? Pernah juga nggak sih ngerasain namanya salah tempat? Kalau aku pernah ngerasain sih. Ini seru banget ya. Sering banget Kak, sering banget
apalagi misalkan kayak kita ini Kak, jadi kayak misalkan kayak kita rush banget ya cuma 1 minggu gitu ya, kita event kemudian kayak lupa, jadi kayak pikiran kita udah di mana gitu, tiba-tiba kayak diteleponin sama kliennya atau WO-nya, Kak, event mana nih? Udah mau mulai, kita brief dulu. Kadang dia jadi bingung kayak buru-buru karena kalau aku orangnya memang ini Kak, apa sendiri. Asisten paling ada kayak adik aku sendiri atau mungkin hire orang lain tapi kayak freelance gitu kan. Kadang-kadang di situ Kak, kalau kita udah nyetir terus mikirin nanti mau gimana tiba-tiba terus kayak nge-blank aja. Terus kalau enggak memang dari awal tahunnya kayak gitu ternyata bulan itu, terus kamu di mana Ci? Udah mau mulai, wah ini di mana? Ternyata salah tempat itu lucu sih Kak, seru banget gitu. Terus ngatasi itu gimana coba? Ngatasinya yang ngomong aja jujur sih ke organizer bahwa kita salah venue dan biasanya sih aku memang selalu prepare kan, jadi kalau mau tempat acara maksimal baru setengah jam sebelum acara kita harus sudah sampai di venue-nya supaya kalau terjadi misplace ya salah tempat terus tiba-tiba ada perubahan waktu diajuin gitu kita nggak terlalu heboh ya, harus gimana? Iya. Kalau Kakak pernah nggak make upin tadinya temanya tema Halloween make-up cantik gitu? lebih tepatnya ada jadwal tapi lupa. Oke, next pertanyaan berikutnya nih, pernah nggak sih punya salah nyampein materi sampai event itu di-komen sama sih. Kalau salah brand yang disampaikan, kayak di imagine, jadi bisa kita kayak ngebawain sebuah otomotif dengan brand tertentu, terus kita nyebutin brand yang lainnya, itu jangan sampai. Dan alhamdulillah aku belum pernah. Cuman kalau kayak mention nama atau jabatan itu kadang pernah sih Kak, jadi itu malu sih Kak. Ya kayak dimarahin tapi ya kita harus minta maaf, memang kesalahan dari kita gitu. Jadi kayak, tapi kalau nyebut brand jangan sampai. Itu juga kali makanya karena kita perlu bola prepare. Dan aku kadang-kadang bisa gini Kak, kalau aku ngaturnya adalah ketika aku seminggu ini jalan sama sebuah corporate, misalnya otomotif atau dengan satu label lagi. Kayak satu segmen kan mobil-mobil gitu ya, atau misalkan kayak kosmetik gitu ya, kita nggak mau ngambil 1 minggu dengan berbeda brand. Misalkan Sabtu aku ngambil sama otomotif ini, Minggu sama ini aku nggak mau, takut salah sebut. Takut materinya yang udah pernah sampai di event otomotif ini dan orang Indonesia Kak kan bilang misalkan lo mau beli motor apa kemarin, motor baru lo, berarti kan bilangnya bukan lo kan beli misalnya Suzuki ya, Suzuki halo banyak Kak, dia bilangnya gini, lo kemarin beli Honda apa? Hondanya Honda Jupiter Kak. Ya mau Jupiter. Iya benar. Gitu itu jangan sampai kayak gitu sih Kak. Jadi kalau nyebut brand knock jangan sampai salah, tapi kalau kayak nama, mention nama gitu-gitu kalau salah dikit sih ya salah, tapi ya gimana lagi gitu. Paling nanti kayak di next announcement-nya kita nggak boleh salah lagi. Misalnya kayak yang terhormat Bapak Pipit kabur baru gitu ya. Kenapa dikomen langsung kalau sama BIC-nya kan? Nanti di next-nya nggak boleh salah lagi dong. Harus yang terhormat, terima kasih Bapak Pipit Lazarus gitu. Pak, jadi harus cepat karena memang apalagi kalau kita MC ini kan memang salah satu talent yang memang harus bisa mengundang suasana Kak. Jadi berpikirnya tuh kayak sekian detik Kak. Kita nggak bisa yang tiba-tiba mikir lemot, nggak bisa. Suddenly lo harus fast respon. Ya kan tiba-tiba misalkan lo disuruh Kak, tadi ini nggak ada games nih karena waktunya molor-molor, lo harus games, ya kan? Lo nggak belum ngasih apa-apa. Nah kalau kita kayak molor kan nggak bisa Kak, harus kayak spontan, iya langsung. Berarti harus kayak terus kan? Klik gitu. Berarti harus lihat kondisi dan kondisi yang ada di event itu ya. Selama molot kita juga harus tiktokan sama IO-nya. Harus pinter-pinter banget Kak gitu. Jadi kayak kita harus pinter cepat tanggap, fast respon, dan suddenly kita harus punya ide-ide kreatif yang suatu saat dibutuhkan kayak gitu. Seru ya Kak. Nah, pernah
pernah nggak sih ngerasain namanya jadi MC itu dilecehin sama mungkin bukan lecehin dalam soal-soal gitu, bukan sih, dalam artian kamu tuh kerja MC kayak gitu itu. Pernah nggak sih hal-hal yang gitu tuh pernah cerita mengambil estimate ya. Nah, ceritanya kayak merendahkan gitu pekerjaan kerjaan kita. MC itu adalah ngomong doang, modal mulut. Nah, udah tancap. Nah, pernah nggak sih ngalamin itu? Pernah lah, tapi makanya kayak kalau aku sih kayak gini Kak, prinsipnya aku nggak mau kayak fokus di satu bidang. Makanya kan aku kan kerja di korporasi, kalau jadi entertainment, aku juga punya usaha gitu ya. Jadi jangan sampai karena setiap orang kita kan nggak bisa mengatur kayak pendapat mereka ya. Kadang-kadang ini amat menohok buat saya ketika kayak ibu kayak misalkan tanya gitu, Uki itu loh di Semarang kerjanya apa sih gitu kan? Misalnya orang tua kita ngomong itu MC gitu kayak MC apaan MC gitu kan? Tapi kalau kita kayak kerja di sebuah korporasi, Uki itu kerja di perusahaan ini, tapi nyambi ini kan lebih kayak pride-nya dapat. Nah, that's why kayak buat teman-teman, jadi jangan cuma fokus itu bidang. Kalau memang kalian multi talenta, multi skilling, manfaatin. Kami itu juga sama kan? Makeup, fashion designer, bikin kue, masak-masak, ya kan? Sekarang bikin gitu. Gitu Kak, harus multitasking. Oke, pertanyaan terakhir. Terakhir, boleh nggak sih budget MC itu standarnya budget MC Tower itu berapa? Mungkin mungkin customer yang di luar sana, desainer yang ada di sana tahu nih, kalau untuk acara event wedding ada nggak sih di wedding segini, kalau untuk event acara perusahaan ada perbedaannya apa di sana? Kalau Semarang ini aku belum tahu kayak ada sebuah asosiasinya, kayak kalau beberapa kayak vendor selain kan kita ada kayak asosiasi misalkan kayak perweddingan, dekorasi, dia ada unveiling gitu ya. Artinya MC itu ada namanya Apapil di Semarang? Di Indonesia. Di Indonesia. Cuma Semarang kayaknya belum ikut. Nah, aku sih pengennya kayak menggerakkan teman-teman supaya bisa ikut asosiasi itu, ataupun misalkan kayak memang belum terbentuk asosiasi, paling nggak kayak ada wadah grup supaya kita bisa share Kak. Kalau di perusahaanku ada namanya MSP, itu adalah minimum selling price. Jadi minimal jualan tuh di harga berapa gitu. Jadi nggak boleh kalau jualan di bawah minimum selling price standar itu nggak boleh, karena kan merusak harga kan gitu. Nah itu harus ada komunitasnya, harus ada memang leadernya, harus ada asosiasinya atau wadah penggerak supaya itu aman gitu Pak. Kalau aku sih cukup mahal kan. Oke. Amin. Seru banget. Tadi kita di segmen pertama, di video pertama seru tentang per MC yang seneng banget kenal dia. Dan tentunya kalau tadi kita udah dengerin juga soal namanya berantem sama klien, sama teman-teman atau dan yang lainnya, itu cara-caranya ya, yang penting positif. Yes. Agak lumayan serem juga ya. Nah, ngomong serem, di video berikutnya kita nonton video berikutnya soal kesereman yang dialami Auki. Oke? Apa?